Sudah banyak channel YouTube yang memberikan informasi pilihan sepeda listrik, tapi kebanyakan hanya pada satu sudut pandang, misal hanya merujuk pada genre tertentu. Saya mencoba memperluas pilihan, saya sajikan berdasarkan orientasi kebutuhan, bukan dari perbandingan antar merek. Jadi konten di Bradiran ini berbeda, semoga bisa membantu menambah wawasan. Yuk kita bahas. Video ini sambungan dari part sebelumnya. Jadi kalau dari video sebelumnya Brother sudah memahami tentang e-drive, pedal assist, throttle, posisi motor, maksudnya mid drive, front atau rear drive ya. Kemudian jenis-jenis baterai. Nah, kalau semua itu sudah paham, maka diskusi di video ini akan lebih mudah dimengerti. Oke, berikut saya bagi sepeda listrik berdasarkan kebutuhan ya. 100% off-road. Pengguna e-bike di kategori ini termasuk kalangan entusias yang biasanya sudah punya jam terbang tinggi di genre MTB, mulai dari kelas cross country, all mountain, atau enduro hingga downhill. Nggak selalu sih, tapi biasanya begitu. Pengguna sepeda ini harusnya sudah punya skill bersepeda di atas rata-rata, yang sudah terbiasa bermanuver di medan off-road dengan elevasi beragam yang cukup ekstrim. Sudah menguasai beragam teknik dan trik untuk melalui rintangan dalam trek. Jadi hadirnya teknologi motor listrik dimanfaatkan oleh kelompok ini untuk memaksimalkan jelajah bersepeda, naik bukit tanpa bantuan loading dari truk atau mobil, tapi cukup pedaling mengandalkan power tambahan dari motor listrik. Kemudian menuruni bukit, memacu adrenalin dalam medan off-road. Nah, gambaran genre bersepeda seperti itu biasanya diakomodir dengan sepeda seperti Polygon Mount Bromo. Salah satunya ya, ada banyak merek sih, tapi yang saya sebut yang pabrikan Indonesia aja. Kalau yang bermain XC atau sedikit trail, masih dalam ranah off-road ya, ada tipe yang cocok seperti United E-Clovis dan Polygon Entiat E. Nah, nyambung di video yang pernah saya bahas, sepeda tipe ini jelas pakai middle drive. Kemudian sudah pasti fitur yang digunakan adalah pedal assist, bukan throttle ya. Bahkan biasanya ada fitur walk mode untuk menuntun sepeda dengan bantuan motor listrik saat naik perbukitan. Otomatis harganya terbilang mahal. Sebagai gambaran ya, Mount Bromo N8 dibanderol 80 juta. E-Clovis di harga sekitar 54 juta. E-bike yang difungsikan untuk kebugaran. Polygon Kalosi Lens Evo, Polygon Miles, dan United Tuskar. Mungkin tipe yang sementara ini saya ketahui cocok untuk kebutuhan kebugaran atau fitness. Bersepeda untuk cari keringat ya. Sepeda sebagai partner olahraga dan latihan kardio. Sejatinya sepeda di kebutuhan ini masuk dalam hybrid bike atau XC ringan. Makanya United menempatkan Tuskar menggunakan hub rear drive karena dirasa sudah cukup dan bisa menekan harga dibanderol 16 jutaan. Sedangkan Polygon Miles dibanderol 15 jutaan dengan Bafang brushless motor 36 volt 250 watt. Masih ramah di kantong sih ini. Polygon juga menyediakan versi yang lebih berkelas dengan memilih mid drive Shimano. Sepeda ini juga masih oke kalau dipakai commuting. Kalau si Lens Evo dibanderol dengan harga 21 jutaan. Mungkin kalian ada yang komentar, kalau digunakan untuk olahraga, kenapa pakai motor listrik? Gaya hidup dan fashion. Di segmen ini United punya banyak pilihan sepeda listrik, dimasukkan dalam kategori E-Series. Di antaranya ada E3 Volt, ini yang paling populer karena desainnya modis dan pakai sistem 3 lipatan. Sepeda ini nggak kelihatan kalau elektrik karena posisi baterai dan motor hampir tersembunyi di balik frame yang ramping. Nggak kelihatan kalau elektrik guys, ini poin yang disuka banyak orang. Karena berbasis sepeda lipat, tentu saja sepeda ini sangat fungsional menunjang gaya hidup Brother di perkotaan. Gampang dimasukkan ke dalam bagasi mobil, nenteng ke kereta juga lebih enak. Penyimpanan yang ringkas adalah kelebihannya. Saya nggak bahas satu persatu, tapi cek aja jajaran E-Series dari United seperti Vortex, Photon, Mini Ayo, dan Ayo, Furion, dan EX.
Ada juga yang masih saudara dengan United, yaitu Avan e-Chester. Rata-rata Urban e-Series dari United dibanderol harga dari 8 sampai 20 jutaan. Polygon Geely Velo ini juga nggak kalah seru ya, berbasis frame mini Velo dengan wheel size 20 inch. Secara posisi berkendara tentunya nggak jauh beda sama beberapa pilihan sepeda lipat listrik dari United. Bedanya dengan konsep mini Velo, sepeda nggak bisa dilipat, tapi positifnya akan lebih rigid karena nggak ada mekanisme engsel pada frame. Desainnya modis banget, secara manuver tentunya sangat asik buat di area perkotaan. Geely Velo punya saudara, ada Geely Mixte dan Geely VT. Geely-gilian yang gak bikin geli ini sejatinya punya platform geometri yang gak jauh beda. Polygon hanya memainkan desain frame-nya aja, kemudian pilihan warna dan desain dekalnya itu modis banget. Cakep. Setahu saya ada 3 versi Geely, dibanderol harga dari rentang 12 sampai 13 jutaan. Kategori asik buat ngantor. Sepeda listrik di kategori sebelumnya sebenarnya masih cocok dipakai buat ngantor juga ya, apalagi kalau dilengkapi dengan front atau rear rack. Tapi menurut saya ada yang lebih pas dipakai buat ngantor atau komuter. Di antaranya ada Polygon Kalosi Cross. Kalau si Lens Evo juga masih cocok buat bike to work. Kalau dari United ada Nebular. Nggak harus dengan ban 26 inch atau yang lebih besar ya. Pakai mini Velo seperti Geely Velo atau United Galio juga masih cocok buat ngantor. Termasuk folding bike yang saya sebutkan sebelumnya. Kategori sepeda listrik untuk belanja dan nganter anak sekolah. Banyak yang menyebutnya sepeda listrik membuat rancu dengan tipe e-bike yang lain. Nggak salah sih, tapi saya lebih setuju dengan istilah yang dipakai United. Moped, singkatan dari motor pedal, supaya bisa membedakan dengan jenis sepeda listrik yang lain. Moped ini tidak semua dilengkapi dengan pedal assist, ada yang pakai throttle aja seperti Genio Orbi atau yang lainnya. Ada banyak, saya kurang update karena cukup banyak merek yang main di kategori ini. Moped itu sepeda listrik yang paling dekat dengan ibu-ibu perumahan. Moped ini sedang populer banget. Dipakai belanja, dibawa ngerumpi ke tetangga, nganterin anak sekolah, bawa galon, multifungsi lah. Jadi buat bapak-bapak yang sayang istri dan keluarga, saran saya, belikanlah moped di rumah, pasti keluarga berbahagia. Moped ini variasinya banyak, tapi fitur standar yang umum adalah pakai keranjang, ban tubeless 14 inch, suspensi ganda depan belakang, lampu sudah LED ya, dan ada digital display. Fitur tambahannya juga menarik loh, ada kunci dengan remote alarm yang sudah jadi standar moped. Tapi menurut saya yang paling perlu diperhatikan adalah spesifikasi motor dan baterai. Watt yang lebih gede biasanya diiringi dengan akselerasi dan kecepatan yang lebih tinggi pula. Variasi daya motor adalah 350 sampai 500 watt. Nggak harus yang watt gede itu bagus sih, karena bikin baterai cepat habis juga. Jadi pertimbangkan kebutuhan brother. Kebanyakan masih pakai baterai SLA yang mesti rajin ngerawatnya ya. Ada juga yang sudah pakai baterai lithium tapi dengan harga yang lebih mahal. Soal merek, ada merek yang lebih duluan terkenal seperti Celis dan VR. Sepertinya mereka berdua ya pionirnya dalam hal moped. Kemudian muncul merek-merek baru seperti Uwinfly dan Goda. Belakangan ini pabrikan sepeda turut nyemplung di pasar moped dan memberikan perlawanan sengit dengan produk kompetitif. Ada Pacific yang sudah terkenal dengan tipe Nimbus. Kemudian Genio ikutan dengan merek Orbi. Terus ada Eastern N1 dan X1. Terakhir yang kami pantau, United juga bikin gebrakan yang desainnya cakep banget. Ada duo Dresden dan Salvador. Asli cakep ini. United ini boleh jadi pertimbangan kuat ya, mengingat mereka sudah punya motor listrik TX3000 yang barusan rilis bulan September 2022. Tentunya pengalaman United di motor listrik akan membuat lebih jago bikin elektrik moped. Oke, pembagian ini tentu tidak
dipisah dalam garis tegas ya. Kadang ada beberapa genre yang manfaatnya sama. Saya terbuka dengan diskusi. Kalau ada masukan, tentu dengan senang hati saya terima. Atau brother berbeda opini, silahkan berpendapat di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak.